Shalom. Puji Tuhan ya. Jemaat-jemaat Tuhan, banyak yang sakit, saudara. Termasuk Ibu Gembala kemarin seharian tepar sakit. Oleh karena kemurahan Tuhan kita boleh hadir di tempat ini. Bisa berkata amin, saudara ya. Ini Tante Emi beserta Om Wile juga sakit. Harusnya hari ini beliau minta peneguhan pernikahan ya. Tapi karena sakit, beliau beserta rombongan dari Lumajang tidak dapat beribadah. Bersyukur kepada Tuhan, kita bisa hadir menyembah dan mempermuliakan nama Dia. Kita buka firman Tuhan dalam kitab Imamat pasal 19 ayat 31. Imamat pasal 19 ayat yang ke-31. Yang baru pertama ibadah di tempat ini tolong berdiri. Haleluya. Mari tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Beliau istri dari Pak Dwi yang main gitar tadi, saudara ya. Beliau dalam keadaan hamil. Dalam keadaan hamil, dia rindu untuk dibaptis. Ya, saudara dikasih Tuhan. Oh, ada Ibu Eka ini. Saudara, Bapak Dwi ini bekerja di Papua. Ya, dia kredit Avanza tinggal terakhir ya, saudara. Karena terjadi kerusuhan, kendaraannya dibakar. Harta bendanya dibakar, dokter-dokter dibunuh di sana, dan dia salah satu yang selamat ya. Mana Pak Dwi ya, keluar tadi, dia selamat dari musibah itu, saudara, dan dia kembali ke kampung istrinya di Tawon Songo. Perjuangannya dia yang ada di Papua sekian lama, harta benda, tanah dibakar semua dalam kerusuhan di sana. Dia dijemput sama Gubernur Khofifah dengan beberapa orang yang tersisa masih hidup. Ya, saudara dikasih Tuhan, Bapak Dwi ini di dalam masa mudanya punya banyak ilmu ya, saudara ya. Tante melihat di sini kedua tangannya itu ada susuk, dalam kacamata pelihat itu menyala ya. Tujuannya untuk agar menarik ya, saudara ya. Tangannya juga ada susuk. Kalau ada istilah tangan kiri ke rumah sakit, tangan kanan ke kuburan ya. Ini dia ini ya, saudara ya. Jadi kalau mukul orang pakai tangan kiri ke rumah sakit, kalau tangan kanan ke kuburan. Nah, dia ini pernah minta pelepasan, dia asli KPDI, saudara. Minta kelepasan di Papua, hamba Tuhan yang melepaskan mencelat ya, saudara ya, mencelat. Lalu dia rindu pelepasan, namun gurunya itu sudah meninggal dunia. Jadi dia oleh kemurahan Tuhan dibimbing Tuhan di sini. Sebelumnya dia beribadah di daerah Condro ya, ke Om Musa. Dia merasa lalu dia beribadah di tempat ini. Dan kemarin saya ke Tawon Songo yang saya posting jalan ke Pak Trubus itu, istrinya mengaku bahwa setelah pelepasan ini suaminya menjadi sabar. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kita membaca di dalam Imamat, tamu kita Bambang Tatu gagal datang ke tempat ini. Satu tim sakit semua, saudara ya. Satu tim sakit semua, ditunda. Untuk beberapa saat lamanya dia akan berusaha untuk datang ke tempat ini. Sebab dia membawa adik-adiknya untuk pelepasan juga. Di mana Bambang Tato ini, dia preman terkenal, saudara. Termasuk di Bali, preman terkenal. Dia datang ke sini, dia dapat informasi dari seseorang bahwa ada pendeta yang bisa melepaskan. Bali, Lumajang ini jauh. Maka malamnya sebelum dia datang ke sini, dia Rogo Sukmo dulu datang ke sini. Saya semalam enggak bisa tidur, dia datang rohnya. Dia mendeteksi apakah pendeta ini memungkinkan untuk melepaskan saya. Lalu dia datang ke sini diantar Ko Edi dari Ambulu. Dia dengan gagah dia ngomong sama saya, "Pak pendeta ini ada sinarnya 4." Ya, kalau pelihat dari setan itu hanya bisa melihat sesamanya, tetapi dia tidak bisa melihat roh Tuhan. Karena ada ayat yang berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena dia bisa melihat
Allah, ya. Lalu singkat cerita dia diikuti 300-an setan di luar. Dia punya ilmu macan putih, ada nenek yang bawa tongkat, lalu ada kepala monyet di situ ya, kayak film-film gerandong itu ya, saudara ya. Dan dia pelepasan di sini. Setelah pelepasan dia ngomong, saya puluhan tahun mencari ilmu ini. Karena dia ada darah Kalimantan, salah satu ilmunya didapat dari neneknya di Kalimantan. Golongan ilmu-ilmu panglima burung begitu. Makanya dia dikeroyok beberapa orang, tidak apa-apa Bambang Tato ini, dan terkenal. Saudara, seluruh preman-preman di daerah Jember takut sama dia. Setelah itu dia bilang begini sama saya, puluhan tahun saya mencari ilmu, tapi dalam waktu tidak sampai 5 menit ilmunya itu luntur. Dia bermaksud melayani pujian penyembahan di tempat ini karena dia di Bali melayani di jalanan-jalanan, di bule-bule, orang-orang narkoba dan seterusnya. Dan puji Tuhan, beliau sekarang dilepaskan dari kuasa kegelapan itu. Kita baca ayat pokok sama-sama. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka, dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Bisa berkata amin. Dalam perjanjian lama, kata Tuhan itu diterjemahkan dengan huruf besar semua. Itu kata Tuhan itu diterjemahkan dengan kata Yahweh atau Yehova. Denny sakit ini saudara ya. Denny ini sebab aliran-aliran Yehova dia ini ya. Jadi Tuhan huruf besar itu adalah Yahweh atau Yehova. Ada aliran di gereja seksi Yehova karena kata Allah ini terjemahan Arab. Allah mereka itu berbeda dengan Allah kita. Kalau kita menyebut Allah saja, maka yang datang itu Allah-Allah lain. Ya. Itulah sebabnya aliran ini mengharamkan kata Allah. Kata Allah diganti dengan kata Elohim, agar supaya berbeda dengan Allah-Allah di dunia ini. Di Malaysia mengeluarkan peraturan bahwa orang Kristen dilarang menggunakan kata Allah. Karena Allah itu adalah Tuhannya mereka. Lalu orang-orang Kristen dibuka aja Nona. Agak diangkat. Buka aja. Supaya enggak kemelodak. Ya. Lalu kata Allah itu digantikan dengan kata Elohim. Peraturan ini hampir masuk, bukan hampir, sudah masuk di Indonesia. Tetapi para ahli bahasa di Indonesia menolak hal ini. Makanya kita sampai hari ini diperbolehkan menggunakan kata Allah. Allah kita adalah Allah, yaitu di dalam nama Yesus Kristus. Saudara dikasih Tuhan. Allah kita berbeda dengan Allah dunia ini. Di Alkitab lain ada kata Isa. Tapi itu bukan Isa. Itu Isa yang lain. Isa yang benar itu adalah itu Tuhan. Ya. Tuhan dengan huruf besar semua. Diterjemahkan dengan kata Yahweh. Ya. Tuhan itu adalah Sang Firman. Di dalam budaya orang Yahudi itu mengerti. Orang Yahudi itu menanti-nantikan seorang Tuhan yang disebut dengan Mesias. Di mana mulai dari anak kecil sampai orang dewasa, budaya Yahudi itu mengerti bahwa Mesias dalam bahasa Ibrani atau Kristus di dalam bahasa Yunani itu tidak tahu asal usulnya. Kayak Upin Ipin itu kan gak jelas bapak ibunya, film Malaysia itu ya. Begitu juga dengan Yesus ini dimengerti oleh orang Yahudi, asal usulnya tidak jelas. Karena ada ayat yang berkata bahwa Tuhan itu tidak berbapak dan tidak beribu
dan tidak diperanakkan. Bisa berkata amin? Sedangkan kata anak yang dipakai dalam kesusastraan Alkitab itu bukan berarti anak raja, anak farel. Di mana raja itu merupakan hubungan saya suami istri dengan ibu gembala. Farel ini hubungan suami istri antara Kobing An dengan Cenovi. Kata anak yang dipakai dalam Alkitab itu adalah kesusastraan Yahudi seperti kesusastraan di Indonesia yang mengatakan anak tangga. Mana bapak tangga? Ini namanya apa? Ibu jari. Mak jarinya di mana? Ini istilah. Bukan berarti ibu jari ini kemudian dia beranak 4 jari, tidak. Kata anak Allah memiliki arti orang yang menyandang gelar anak Allah memiliki arti dialah Allah. Katakan amin. Itulah sebabnya orang Yahudi marah betul kepada Yesus ketika Yesus menyebut Allah, di mana tradisi orang Yahudi mengatakan itu Adonai dengan bapaknya. Kesusastraan Yahudi apabila seseorang menyebut Allah bapaknya, itu berarti dialah Allah itu. Amin. Jadi pemahaman barat, pemahaman budaya kita berbeda dengan tradisi Alkitab. Apalagi Yesus menyebut dirinya anak Allah, maka orang seperti itu dalam hukum Yahudi harus dirajam dengan batu. Karena dia menyamakan dirinya dengan Allah. Pelajari Alkitab selalu berkata anak Allah, anak Allah. Orang yang mengatakan seperti itu dirajam dengan batu. Artinya dibunuh dengan cara dibenturi batu sampai dia mati. Karena Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Itulah sebabnya saudara, kealahan kita itu tidak bisa dipahami oleh orang dunia. Orang Kristen memiliki intelektual yang cukup tinggi dan nilai-nilai budaya yang sangat tinggi dibandingkan agama lain. Karena kita punya istilah anak Allah. Sedangkan di tempat-tempat lain tidak ada anak Allah. Agama tertentu mengatakan Tuhan itu soda omnya. Om, ya, ngerti maksud saya ya? Tetapi kita ini hubungan Yesus dengan Bapa itu adalah anak Allah. Coba dibuka ayat. Di dalam Yohanes 14:28. Ini banyak pendeta dan orang Kristen tersesat dengan ayat ini. Kita baca bersama-sama. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripadaku. Itulah aliran tertentu, itu ada Tuhan besar atau Allah besar dan Allah kecil. Allah besar disebut siapa? Bapa. Allah kecil disebut siapa? Yesus. Banyak pendeta tersesat dengan ayat ini. Ayat ini berbicara tentang Yesus sebagai manusia. Amin. Padahal dia sendiri itu Allah. Kealahannya Yesus di mana? Kealahannya Yesus disebut Bapa karena dia menjadi manusia. Jadi tidak ada Bapa besar, Bapa kecil, Allah besar, Allah kecil. Karena pada saat ini posisi Yesus itu adalah sebagai manusia, maka posisinya dia itu lebih kecil daripada Bapa. Karena Yesus itu hanyalah Mesias, orang yang diurapi. Amin. Jangan kacau dengan hal ini, saudara akan tersesat. Seperti agama lain, Allah menjadi buku atau menjadi kitab. Allah kita menjadi apa? Manusia. Kok bisa? Ya terserah Tuhan.
Wong Tuhan menjadi buku aja oke, apalagi Tuhan menjadi manusia, namanya adalah Yesus. Di dalam ayat ini dijelaskan, janganlah kamu berpaling kepada arwah dan kepada roh-roh peramal. Orang Kristen dilarang keras mendoakan orang mati. Bisa berkata aman? Amin. Ya, tidak bisa. Tidak boleh mendoakan orang mati. Orang mati itu disebut dengan arwah. Halo, orang mati disebut dengan apa? Arwah. Arwah itu roh. Ya, kita ini orang Kristen campur dengan budaya ya. Budaya tertentu, Konghucu misalnya, atau budaya Jawa terkenal dengan masang sandingan. Konghucu juga begitu. Ya, setahun sekali, 2 kali, 3 kali ya. Tante Pauline menyatakan kepada saya, Om, tahun depan saya sudah gak selamatan. Karena dia mengerti kebenarannya. Ya, Amel kalau ke kuburan tidak boleh mendoakan papa, tapi mengucap syukur, mengenang. Papa, aku berterima kasih Tuhan punya papa seperti dia. Amin. Ya, Pak, tak doakan masuk surga ya. Lah waktu hidup nggak didoakan, setelah mati didoakan. Ini kan nggak masuk akal. Ya, setelah mati dikasih buah terbaik, kue terbaik. Pada saat hidup nggak dikasih. Ya, anak yang soleh, anak yang berbakti, itu berbakti kepada orang tua semasa dia hidup. Bisa berkata amin. Sekarang ini kamu punya, bila kamu masih punya orang tuamu kamu kasih sajen. Sajen itu hidangan istimewa. Disenangkan ya. Disenangkan. Seperti saya dulu Ibu Gembala Sepuh, dia pingin apa? Pingin jaket, tak belikan. Pingin apa lagi, saya belikan ya. Sesuai kemampuan saya. Selagi orang tuamu masih hidup, engkau harus berbakti, memberikan persembahan, memberikan sajen-sajen kepada orang tua. Tetapi ketika orang tuamu sudah mati, kalau kamu memberikan sajen-sajen, siapa yang menerima sajen itu? Iblis. Kita buka. Saudara, di dalam literatur agama Samawi, itu ada iblis yang disebut dengan Lucifer. Dia ini malaikat terkenal ya, raja pembohong, raja setan, yang semula kita buka dalam kitab Yesaya pasal 12 ayat 15. Yesaya 14 12 sampai 15. Yesaya 14 sama-sama. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Ini tentang Lucifer. Lanjut. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Next. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Dia sebenarnya malaikat penyembahan. Dia ingin menyamai Allah yang maha tinggi. Itulah sebabnya, wah, engkau sudah jatuh. Lucifer ini sebenarnya diperintahkan Tuhan untuk menyembah Adam. Tetapi dia menolak. Justru dia menjatuhkan Adam itu dengan cara menyamar sebagai ular. Haleluya. Adam ini diciptakan dari tulang rusuk. Hawa ini diciptakan dari tulang rusuk Adam. Bayangkan, Hawa ini diciptakan dari tulang rusuk Adam. Tetapi Adam dikalahkan dengan lidah bercabang. Dalam hal ini siapa? Ular. Ya.
Kalau saudara mau menjatuhkan wanita, belajar sama ular. Ya. Ular itu membolak-balikkan firman. Intinya perempuan ini suka dirayu. Suka dirayu. Dalam ayat itu saudara baca bahwa